Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk tugas dari Operation Research, yang mana judul dari materi ini yang akan saya ajukan adalah How to Find the Optimal Worker with the Less Cost for the Assembly Unit in PT XX. Perkenalkan, nama saya Imam Muslih, saya dari UTSIGU Kulon 2. Oke, next. Introduction di sini nanti akan ada beberapa konten yang akan saya share. Yang pertama adalah research introduction, kemudian yang kedua adalah literature review, yang ketiga adalah research analysis. Next. Nah, yang pertama adalah background dari problem ini atau background dari materi ini. PT XX bergerak pada bidang maintenance dan remanufacturing alat berat. Saat ini PT XX akan melakukan general overhaul atau GOH pada unit small bulldozer. PT XX ini memiliki total manpower mekanik sebanyak 6 orang. Untuk memastikan pekerjaan dilakukan secara optimal dan cost yang dikeluarkan paling kecil, maka kita harus memilih 5 dari 6 orang tersebut untuk melakukan pekerjaan overhaul. Next. Nah, pada D85 ini ada beberapa komponen yang harus dilakukan overhaul, yaitu yang pertama adalah engine assembly, terus yang kedua adalah transmission assembly, yang ketiga adalah hydraulic komponen, terus kemudian yang keempat adalah undercarriage, terus yang terakhir adalah electrical komponen. Nah, masing-masing komponen tersebut itu akan dilakukan pekerjaan oleh 1 orang mekanik, sehingga kita akan memilih 5 orang mekanik dari 6 mekanik yang dimiliki oleh PT XX untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan cost yang paling kecil. Next. Nah, metode yang nanti akan diambil adalah assignment problem, yang mana assignment problem ini adalah a special type of linear programming problem where assignment are being assigned the perform task dari Lieberman 2001. Terus secara mathematical modelnya akan dilihat seperti di bawah ini. Next. Nah, untuk mendapatkan hasil dari yang paling optimal, terus cost yang paling rendah, yang nanti akan dilakukan oleh PT XX, kita harus melakukan sebuah observasi, yang mana observasi di sini kita akan melihat kemampuan dari masing-masing mekanik dalam melakukan assembly di masing-masing komponen, dan berapa sih cost per hours yang akan ditanggung oleh PT XX ini ketika menggunakan mekanik tersebut. Hasil ini bisa dilihat pada tabel 1. Yang pertama adalah manpower-nya bernama Dre. Ketika dia melakukan assembling di engine, dia membutuhkan waktu 35 jam, transmisi 41 jam, hidrolik 27 jam, undercarriage 47 jam, electrical 24 jam, dan cost yang harus dikeluarkan oleh PTX untuk Tri ini adalah $17 per jamnya. Begitupun juga dengan Jemani, Andi, Agus, Tono, maupun Dodi. Nah, hasil ini bisa dilihat pada tabel observasi ini. Next. Kemudian dari hasil observasi tersebut dikalikan cost yang dikeluarkan oleh PT XX dalam masing-masing pekerjaan per jamnya, maka dapat dilihat di tabel 2 ini berapa cost total per masing-masing komponen assembly dari masing-masing mekanik tersebut. Oke, next. Nah, kemudian kita akan menggunakan assignment method, yang mana kita nanti akan memilih 5 orang mekanik dari 6 mekanik yang dimiliki oleh PT XX untuk mendapatkan hasil yang paling optimal dengan cost yang paling kecil. Nah, variabel changing di sini adalah di kolom yang berwarna pink ini ya. Terus kemudian nanti ini adalah total demand, terus kemudian ini adalah total manpower yang nanti akan dimasukkan ke dalam pekerjaan overall tersebut. Nah, ini adalah total cost
dari mekanik yang kita pilih dari metode segmen ini. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwa 5 orang mekanik yang terpilih adalah Tri untuk pekerjaan hidrolik, kemudian Jemani untuk pekerjaan assembling transmisi, Andi untuk pekerjaan assembling engine, sedangkan Agus ini tidak terpilih, terus Tono pada pekerjaan undercarriage, dan Dodi pada pekerjaan assembling electrical, yang mana nanti dari masing-masing total mekanik ini yang dipilih dan per masing-masing pekerjaan assembly tersebut akan menghasilkan total cost sebesar $3.264. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses kita mencari dengan metode segmen dengan solver pada Excel ya. Yang pertama di sini requirement time per assembling komponen untuk manpower, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa si mekanik ini nanti masing-masing kita observasi pekerjaan mereka dalam melakukan assembling komponen dari total komponen yang ada di unit tersebut. Nah, kemudian ini adalah cost dari mekanik tersebut per jamnya. Oke, kemudian cost per assembling komponen di sini ini adalah perkalian dari total jam yang dibutuhkan si mekanik ini dalam melakukan assembling komponen dikalikan dengan berapa cost yang dikeluarkan oleh PTX per jamnya. Hasilnya adalah seperti ini. Bisa dilihat di bagian bawah sini. Kemudian selanjutnya, nah, di sini bisa kita masukkan metode segmen untuk memilih mekanik mana untuk melakukan pekerjaan yang apa. Dan nanti pekerjaan tersebut adalah yang paling optimal dengan cost yang paling kecil. Seperti itu. Oke, total di bawah ini adalah total demand, yang mana total demand untuk segmen itu adalah 1. Terus kemudian total di sini, ini adalah total dari mekanik nanti yang akan melakukan pekerjaan. Oke, supply di sini ini adalah masing-masing mekanik ini ya 1 orang ya, di 1 nilainya. Oke, kita langsung aja. Coba kalau misalnya kita delete di sini, kemudian kita masuk ke solver, kita masuk data, kemudian kita pilih solver. Nah, set objektifnya adalah total cost. Kita pilih total cost di sini. Kemudian karena ini kita milih cost yang paling minimum, maka kita pilih posisi minimum. Terus changing variabelnya yang mana? Yaitu posisi dari sini. Yaitu nanti variabel yang berubah itu adalah pemilihan dari mekanik pada masing-masing assembly komponen. Oke. Terus kemudian kita akan pilih constraint-nya di sini. Yang mana constraint-nya di sini adalah yang pertama total demand. Ini harus sama dengan 1. Oke. Terus constraint yang kedua itu adalah total mekanik nanti yang dipilih per masing-masing assembly komponen ini juga harus sama dengan 1. Kemudian kita pilih metodenya adalah simplex. Kemudian nanti hasilnya tidak perlu negatif, maka di sini harus dicentang ya. Baru kemudian kita klik solver. Kita oke, maka akan didapat hasil seperti ini. Nah, hasil di sini ada 1 orang mekanik yaitu si Agus ini tidak terpilih karena ketika Agus nanti terpilih di salah satu assembling komponen di sini, dia akan cost yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar dibandingkan pemilihan yang sudah dilakukan sebelumnya ini. Begitu. Oke, mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan dari presentasi project di Operation Research ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.